Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan segala karunia, ridho dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Jami yang kita muliakan dan kita cintai ini dalam rangka melanjutkan kajian hari subuh sebagaimana kita laksanakan rutin di masjid ini. Selanjutnya, selalu salam kita sampaikan kepada Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kiranya syafaat dan pertolongan dari Rasulullah kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta seluruh jajaran pengurus yang hadir, Bapak Ibu, jamaah perwira serta adik-adik remaja masjid yang hadir pada pagi hari ini Ahad 5 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Januari tahun 2025 Masehi. Kita bertemu kembali di mana pada pagi hari ini yang akan bertindak selaku yang memberikan tausiah dan pencerahan ilmunya adalah Bapak Al-Mukarram Dr. Andes Haji Parmohonan Nasution MAD, di mana Bapak Ustaz juga telah berhadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Untuk acara kita pada pagi hari ini, ya sebagaimana yang juga untuk mulai nanti kita mulai pada pagi hari ini sehingga selesai nanti pada pukul 6.30 dan bagi Bapak Ibu jamaah maupun adik-adik masjid yang ada menanyakan tentang tema yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz, kita persilakan selama 10 menit. Setelah itu kita tutup dengan doa. Demikian pembukaan dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, sekarang silakan berkhutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'il ni'ami wal rahmah wa nad'u ilaihi haqqad du'a ayyaj'ala hayatana hayatan shalihatan thayyibatan mubarakah. Segala puji dan kesyukuran hanya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. An'ama 'alaina, yang memberikan bagi kita, keluarga kita, anwa'an ni'ami wal rahmah, berbagai nikmat dan rahmat yang tak dapat kita sebutkan satu persatu. Wa nad'u ilaihi du'aan, dan kita benar-benar memohon kepada Allah ayyaj'ala hayatana hayatan shalihatan thayyibatan mubarakah. Kiranya dijadikan Allah kehidupan kita, sisa kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh kebaikan dan keberkahan.
Saya pikir bahwa bapak ibu-ibu kita rasanya tinggal itulah yang jadi utama yang kita harapkan dalam mengisi sisa kesempatan hidup yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana supaya hidup kita ini baik-baik saja, bukan pilihan baik-baiknya. Nah, kalau bahasa politik kadang-kadang kalau orang macam mana membawa sekarang dengan sebuah dia baik-baik saja padahal macam mana panasnya kan begitu. Nah, ini tidak, yang memang benar-benarlah. Mudah-mudahan sisa kesempatan hidup yang diberikan Allah itu benar-benar baik-baik saja adanya. Kemudian penuh keberkahan, karena rasanya yang lebih kita harapkan lagi dalam hidup ini macam mana supaya barokah adanya. Barokah itu artinya kita rasakan kenikmatan daripada kehidupan ini. Kalau bisa bertambah dan tumbuh kebaikannya lagi. Kalau kehidupan ini tak kita rasakan kenikmatannya, awak pikir mulanya dulu kalau sudah punya suami bahagialah itu. Rupanya lebih banyak deritanya, pahitnya daripada bahagianya. Berarti suami tak barokah. Awak pikir kalau sudah punya anak sonang lah itu, nikmat lah itu. Rupanya sesudah punya anak, ya Allah, tidak tanggung-tanggung sakit hati dibuatnya. Berarti anak tidak barokah. Awak pikir kalau sudah banyak harta, tinggi jabatan, banyak penghasilan, senang dan nikmat lah itu. Apalagi kadang-kadang menengok orang di seluruh kami dirasa dibayar. Rupanya seketika kita seperti itu, tak kita rasakan kenikmatan, tapi justru menambah sakit hati dan ancaman dalam kehidupan. Berarti bukan barokah namanya. Pendek kata, kehidupan yang barokah terpulang kepada apa yang ada pada kita. Bila mana kita rasakan kenikmatannya, aku rasa biar makan sayurnya adalah daun biologis tapi pakai belacan, nah itu sudah sonang saya rasakan, begitu sudah enak kita rasa, berarti itu barokah. Dan seterusnya kita rasakan saja, kita paham saja apa yang kita alami. Kalau kita dapatkan kenikmatan, ada rasa senang bagi kita, maka insya Allah barokah tergolong barokah adanya. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli wa sallim alaihi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita, seluruh umat Nabi Muhammad Rasulullah diberikan Allah syafaat Rasulullah yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ayat ini pada surah Al-Zumar selalu saja saya sampaikan, karena saya rasakan pasti jauh beda antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Sederhana saja kita ambil contoh, baca ayat itu bagus, tapi bukan terkadang, tapi harus tahu juga menempatkannya. Umpamanya, kalau ada orang yang cakap, kalau ada orang yang ceramah, kalau ada orang yang mengaji, di buku imam pengajiannya dia baca ayat Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ayat sangat bagus, tapi tempatnya tidak pas. Kenapa? Karena itu ayat
Itu kan kisah Nabi Musa alaihissalam. Seketika sudah merantau lebih 10 tahun di Madian, kemudian dia rindu ke kampung halaman karena dulu dia melarikan diri karena ketakutan kepada Firaun dan orang-orang yang tangan kanan daripada Firaun, karena dia pernah membunuh seorang pemuda Kibiti atau Kopti gara-gara membela seorang pemuda suku Bani Israel. Lantas dia melarikan diri begitu lama. Kemudian dia rindu kepada orang tuanya. Pulang kampunglah dia bersama istri dan anaknya. Istrinya adalah putri dari Nabi Shu'aib. Seketika di perbatasan antara Yordania atau Palestina dengan Mesir, di daerah Sinai, di tengah malam, oleh Allah menurunkan wahyu pertama kepadanya. Menurunkan wahyu pertama kepadanya di pinggir pantai Bu'ah itu, oleh Allah mengatakan kepada Nabi Musa, Musa, tanggalkan kedua sandal, dengarkan apa yang saya sampaikan kepadamu. Teruslah ayat Allah yang pertama turun kepadanya, dan selanjutnya diingatkan Allah, jumpai kembali kau ke Mesir, temui Fir'aun, sampaikan kepadanya iman dan agama Allah. Kata Allah kepada Musa, sesudah sampai Nabi Musa ke Mesir, lantas mau menjumpai Fir'aun. Sesudah Nabi Musa bertemu dengan orang tuanya, maka Nabi Musa membaca, karena takutnya luar biasa. Tidak ada orang yang paling dia takuti kecuali Firaun. Karena takutnya yang luar biasa dirasa Firaun, dirasa Musa untuk bertemu dengan Firaun, maka dia bacalah doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hindarkan, jauhkan dari belenggu ucapanku. Artinya bagaimana supaya bisa saya berbicara dengan jelas dan seterusnya ayat ini. Jadi itu yang dibaca Nabi Musa seketika pertama sekali berhadapan dengan Firaun yang sudah menjadi musuh bagi Nabi Musa itu, bagi Firaun. Maka oleh Allah menyampaikannya kepada Nabi Muhammad pada surah Toha itu menunjukkan kalau Musa, kalau menghadapi orang zalim, kalau menghadapi orang yang jahat, kalau menghadapi orang ini yang dibacanya akan begitu menggunakan dibacanya Rabbi shrah li. Jadi kalau ada umpamanya orang yang mau pengajian, mukadimah yang dibacanya Rabbi shrah li, berarti tentang yang Firaun ini. Kenapa? Sebab munculnya latar belakang ayat itu adalah oleh Nabi Musa seketika menghadapi Firaun. Makanya saya bilang tadi, menempatkannya saja ayat itu bagus dalam beberapa kesempatan, tinggal menempatkannya dalam keadaan. Makanya kalau Allah menyebutkan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, samakah orang yang paham, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Makanya disitulah antara lain kita perlunya mengaji untuk bisa memilih dan memilah. Justru itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak kamu lahir sampai kamu wafat. Ini hadis tidak pernah usang. Ini hadis tidak pernah usang. Dan bahkan kita justru semakin tua, semakin banyak lupanya, maka perlu diingat-ingatkan kembali. Maka majelis kita ini insyaallah akan menambah pemahaman, menambah
membedakan kita dengan orang yang tidak mengaji di dalam perjalanan hidup kita. Bapak-bapak daripada kehadiran jamaah dan ibu-ibu jamaah salat subuh, jamaah pengajian Masjid Jami' yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syaikh Al-Imam Abu Nasr Muhammad Al-Hamdani, bahwa kunci iman itu anna miftahal iman al-iman ala rasul, bahwa kunci daripada keimanan itu adalah sekuat apa keyakinan kita terhadap Rasul-Rasul Allah. Bagi kita khususnya, sekuat apa keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kunci iman itu adalah kepada Rasul. Kenapa kepada Rasul, tidak kepada Allah? Enggak, karena Rasul itulah yang menjadi perantara bagi kita. Siapa itu Allah itu? Rasul yang menjelaskan. Bagaimana kehidupan akhirat itu? Rasul yang menjelaskan. Malaikat itu siapa? Rasul yang menjelaskan. Al-Quran itu apa? Rasul yang membacakan dan menyampaikan. Iman kepada takdir itu bagaimana? Rasul yang menjelaskan. Sholat itu bagaimana? Rasul yang mencontohkan. Pendekatan semua yang terkait dengan iman dan ibadah, kuncinya adalah Rasul. Kalau tidak percaya kepada Rasul, maka semua itu menjadi tidak dipercaya oleh kita. Nah, artinya sia-sia keimanannya kepada Allah, sia-sia keimanannya kepada yaumil akhir, kepada malaikat, Al-Quran, sia-sia ibadah kita. Kalau memang yang perantara utamanya ini Nabi Muhammad Rasulullah tidak percaya kita, sama halnya dengan ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau tidak percaya sama saya, apa saya cakap di sini? Kan begitu itu baik kan? Nah, kalau tidak percaya sama saya, apa saya membawakan pelajaran di sini? Kan begitu. Dan saya pun karena sedikitnya ilmu saya, makanya sering saya bawa buku, dan bukunya ini adalah saya percaya, walaupun kepercayaan saya terhadap buku ini tidak penuh, cuma karena sebab ini buku baru Mustofawiyah, memang ini pelajari tidak di kelas, tapi di rumah dan saya Abdul Halim Al-Fatih. Nah, karena memang tuan guru itu pun, saya itu pun, ayah itu pun mengajarkan kitab ini, termasuklah yang menguatkan keyakinan saya bahwa ini kitab bagus belajar. Akan begitu. Kenapa? Karena kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap buku pegang kitab pegangannya dan orang yang menyampaikannya. Kalau begitu bagus juga ini disampaikan. Saya pikir, kalau saya nggak percaya, nggak saya pakai. Kalau saya nggak percaya kepada kitab ini, penulis kitab ini, nggak saya pakai. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak nggak percaya kepada saya, itu apa dipakai? Kan begitu pula. Tinggalnya karena sebagai manusia awam, tentu tingkat pemahamannya, tingkat kejujurannya, tingkat kepercayaannya relatif berbeda-beda. Maka disuruh itulah karena Rasulullah, karena Imam Abu Nasr Muhammad Al-Hamdani mengatakan bahwa kunci daripada iman itu adalah terhadap Rasul-Rasul. Begitu juga dengan Muhammad Al-Jasa. Maka disuruh itu semakin jelas kita mengenali, memahami perjalanan hidup baginda Rasulullah dan kepribadiannya, sifat-sifatnya, maka semakin kuat sedikit pun tak ragu kita akan kebenaran apa yang dikatakan, apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan, disyariatkan oleh Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad selain daripada Nabi dan Rasul, tapi huwal muallimul ladzi arsalahu
ilal ummah. Dia adalah guru dari 3 guru besar atau 4 guru besar yang diutus Allah ke permukaan bumi, maka salah satunya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semakin tahu kita, insyaallah akan semakin membuat keyakinan kita terhadap apa yang kita imani dan apa yang kita amalkan di dalam kehidupan kita. Saya bertanya kepada bapak-bapak ibu-ibu, dari pengalaman kita selama ini dengan keimanan dan keyakinan kepada baginda Rasulullah, pengenalan dan pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap kepribadian Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah, pertanyaannya, pernahkah bapak-bapak, pernahkah ibu menangis karena kecintaan dan keprihatinan terhadap perjalanan hidup Rasulullah? Kira-kira sudah pernahkah kita menangis atau seringkah kita menangis setelah kita memahami bagaimana pahitnya, bagaimana derita, bagaimana ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah, sehingga karena kecintaannya dan kepeduliannya kepada umatnya dan tumbuh kecintaan dan kerinduan kita kepadanya, kasih sayang dan keprihatinan kita kepadanya, maka kita pun meneteskan air mata. Kira-kira pernah? Ada munajat malaikat yang memohon kepada Allah, terhadap umat Nabi Muhammad yang menangis karena kecintaan dan kerinduan serta keprihatinan atas ujian dan cobaan yang dihadapi Rasulullah demi menyampaikan syariat Allah kepada umatnya. فإذا بكت أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند ذكره تنادي الملائكة ويقولون إلهنا وسيدنا ومولانا ماذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تراهم باكين فيوحي الله تعالى إليه أن عالما حدث حديث رسوله فيهم فيبكون لأجل ما أصاب به من الشدة والمحنة ثم يقول الله تعالى أصدقكم يا ملائكتي أني قد أعتقت جميعهم من النار ومن azab. Oleh malaikat mengatakan sekaligus memohon kepada Allah, mempertanyakan dan memohon kepada Allah
melihat bila mana umat Nabi Muhammad pernah atau menangis karena mengenang bagaimana pahitnya perjalanan hidup Rasulullah, bagaimana pahitnya derita yang dihadapi oleh Rasulullah, beratnya ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah. Lantas oleh malaikat mengatakan, wa yaquluna, mereka mengatakan, ilahuna, ya Tuhan kami, wa sayyidina, yang memimpin dan menundukkan kami. Mada li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan kau berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tarohum bakina, mereka itu menangis karena zikir kepada mengingat Rasulullah, karena mengingat Rasulullah terhadap beberapa peristiwa dan pengalaman yang dialami oleh Rasulullah, yang dihadapi oleh Rasulullah. Fayabakuna li ajali ma asababi, mereka menangis disebabkan apa? Derita-derita yang dialami oleh Rasulullah, minas syiddati wal mihnah, yang begitu pahit ujian dan begitu berat. Summa yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyauti pertanyaan dan doa permintaan para malaikat. Asbiqu ya malaikati, wahai para malaikat, kamulah yang saya jadikan menjadi saksinya bahwa mereka yang menangis karena mengenang dan rindu serta cinta, karena begitu prihatin dan peduli kepada Rasul saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pahit dan beratnya ujian cobaan derita yang dia hadapi. Anni qad a'taqtu jami'ahum minnar, sesungguhnya saya melepaskan mereka keseluruhan dari neraka. Mereka yang menangis saya lepaskan dari neraka. Wa min adabi, dari azab, karena Allah di sini menyebutnya tidak azab neraka. Saya memahami itu azabnya baik azab neraka maupun azab dunia bagi orang yang kecintaan dan kerinduannya luar biasa tadi kepada Rasul, pengenalan dan pemahamannya yang begitu dalam, yang begitu mengerti, sehingga ketika meneteskan air mata, maka Allah melepaskan kita dari neraka serta menghindarkan, menjauhkan kita dari azabnya. Saya pahami tidak hanya azab di neraka, tapi juga azab dunia, insyaallah dunia. Makanya tadi saya tanya, sudah pernahkah kita menangis atau belum? Kalau belum pernah menangis, berarti masih terbuka lebar lagi bagi kita pintu nerakanya. Kalau sudah pernah menangis, apalagi sering, insyaallah akan tertutup bagi kita pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Ahmadiyah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Kenapa malaikat pernah menangis? Seketika baginda Rasul menangis, kita lihat perjalanan hidupnya. Kita lihat sedikit kisahnya. Kita akan tahu bahwa mulai dari awal derita, ujian, cobaan yang dihadapi Rasulullah Nabi Muhammad, baru 4 bulan dalam kandungan ayahnya wafat di Madinah. Kemudian lahir dia, sudah 9 bulan lahir Rasulullah. Lahir Rasulullah diasuh oleh Syaibatul Aslamiyah dan Halimatul Sa'diyah. Menjelang atau memasuki umur 6 tahun, maka diserahkan oleh Halimatul Sa'diyah lah Muhammad kepada ibunya Aminah. Walaupun seketika di dalam asuhan mereka, Aminah selalu melihat dan menjenguknya. Tetapi memasuki umur 6 tahun, maka Halimatul Sa'diyah menyerahkan Nabi Muhammad kepada ibunya Aminah.
Sesudah bersama ibunya Aminah, belum berapa lama mereka pergi ziarah ke Madinah karena ayahnya atau Abdullah, ayah Rasulullah, dikebumikan di Madinah. Pulang dari Madinah di negeri di desa Abdullah, maka wafat omaknya ibunya Aminah. Kira-kira sampai di situ terbayang ibu macam mana segelintir daripada ujian yang dihadapi oleh Rasulullah, masih anak-anak lagi. Hampir belum ia rasakan kasih sayang omaknya, belum ia rasakan kasih sayang omaknya, apalagi ayahnya, itu tidak. Seketika pulang dari Madinah, di pertengah jalan, maka omaknya meninggal, maka dia pulanglah bersama Ummu Aiman. Pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, karena tak ada ayah, tak ada omak, diserahkanlah Nabi Muhammad kepada atoknya Abdul Muttalib. 2 tahun diasuh atoknya, wafat pula atoknya. Bisa kita bayangkan, baru 2 tahun, belum tahulah cara macam mana. Nah, umur anak 7 tahun diasuh atoknya, wafat pula lah atoknya Abdul Muttalib. Sandaran secara kehidupan manusia, sandaran pertama ayahnya duluan wafat, belum lagi lahir. Kemudian diasuh oleh ibunya, masih sangat sebentar sudah wafat. Kemudian atoknya, karena biasa atok sangat sayang kepada cucu, rupanya hanya 2 tahun meninggal pula atoknya. Siapa lagi yang mengasuhnya? Maka ditampung oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini orangnya memang orangnya terpandang, tapi hidupnya susah. Jadi adanya memang orangnya orang terpandang, tapi hidupnya susah. Nah, kalau dikatakan termasuk kelompok raja-raja lah, walaupun memang kehidupannya pahit. Di kampung kami ada nih waktu raja-raja yang dulu, anaknya pun masih dipanggil raja. Padahal untuk makannya saja hampir tak dapatnya, tapi tetap saja dipanggil orang raja. Walaupun kalau merokok dia banyak minta daripada di kantong kan begitu pula kan. Pendeknya dia cuma bawa mancis lah, kalau merokok tidak kan begitu pula kan. Kenapa? Karena susahnya, tapi raja juga dipanggil. Jadi Abu Thalib juga adalah orang terpandang, tapi hidupnya susah, anaknya banyak. Banyaknya paman Rasulullah, karena Abdul Muttalib itu kan hari itu pernah kita jelaskan, anaknya 16, 10 laki-laki, 6 perempuan, termasuk Abu Lahab. Tapi bukan Abu Lahab pula yang menampungnya, justru Abu Thalib. Sedangkan yang lebih susah adalah Abu Thalib. Abu Jahal itu bukan paman kandungnya, tapi sepupu ayahnya, sepupu Abdullah. Diambil Abu Thalib lah Muhammad Rasulullah. Salah satu yang menyenangkan bagi Abu Thalib yang hidupnya adalah susah. Pas dia angkat, dia ambil Nabi Muhammad menjadi anaknya, diasuhnya, yang biasanya pekerjaannya sulit penghasilannya, maka pada hari itu datanglah orang menawarkan pekerjaan dengan upah yang lebih besar dan upahnya ribuan dikasih. Jadi yang biasanya cari kerja agak payah, ini ada orang menawarkan pekerjaan, upahnya agak besar, kemudian ribuan dikasih upahnya lagi. Maka terbayang bagi Abu Thalib, ini anak yang membawa keberuntungan, bukan menambah derita. Akan begitu. Kalau logika dasarnya kan macam mana lah saya mengurusnya lagi, ini anakku saja tidak bayar, apalagi tambah lagi dengan kemanakan, bukan begitu. Salah satu yang dirasakan oleh Abu Thalib manfaatnya. Lebih kurang 16 tahun Nabi Muhammad bersama Abu Thalib. Artinya 8 ditambah 16 berapa? 24 tahun, memasuki umur 25 tahun.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin minal ayyam fi baiti ammihi Abi Thalib ya'kulu ta'am. Seketika Nabi Muhammad di rumah pamannya Abu Thalib tadi sedang makan. Wa kana ammuhu Abu Thalib wa ammatuhu Atikah yanzuruni ila adabihi wa husni siratihi. Pamannya Abu Thalib dan ibunya Atikah, istri Abu Thalib maksudnya. Atikah Kaf itu nama istri Abu Thalib. Kalau Atikah itu putri dari Ratna Sarumpait. Beda dia kan Atikah. Nah, ini istri Abu Thalib namanya Atikah. Seketika Nabi Muhammad di rumah pamannya Abu Thalib tadi sedang makan, lantas diperhatikan, ditatap-tatap oleh pamannya Abu Thalib dan ibunya Atikah, wayang zurun, dan mereka berdua memperhatikannya. Bila adabihi wa husni siratihi, ini anak bagus sekali perhatikan, bagus sekali tingkahnya, anak yang baik. Mereka perhatikan Nabi Muhammad seketika makan itu. Wayaqulani, kemudian mereka saling berbicara lagi, saling sahut menyahut lalu cakap, inna Muhammadan pada sahabat, walaysa lana man zawjuhu. Man zawjuhu bihi. Ini Muhammad sudah betul-betul dewasa, 24 tahun masuk 25 tahun udah betul-betul dewasa. Orangnya bagus sekali, perilakunya bagus sekali, dan sifat-sifat terpujinya nampak menonjol sekali. Pantas atau sudah pantaslah kita nikahkan dia. Tapi bagaimana kita menikahkannya ya? Walaysa lana man zawjuhu bihi. Tidak punya apa-apa untuk menikahkannya. Tahu dari Arab, kalau menikah itu antarannya besar. Nah, enggak masuk di Medan. Kalau di Medan jangan kan antarannya besar, yang gratis pun ada. Beda kalau di Arab, makanya banyak garis-garis tua, banyak lajang-lajang tua. Kenapa? Karena biaya menikah itu mahal. Biaya menikah itu mahal. Nah, itu yang agak kurang pas dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah mengatakan supaya dimudahkan. Nah, supaya dimudahkan. Tapi orang Arab ada hubungannya kalau macam sekarang atau belakangan begini. Kalau murah mahar perempuan dulu, orang Arab kadang-kadang anggap sepele terhadap perempuan. Makanya kadang-kadang ada yang 2, 3, 4 bininya. Kenapa? Kalau banyak duitnya, murahnya banyak, sehingga banyak perempuan yang menderita. Jangan kita pikir kalau dinikahi itu enak-enak saja, kan begitu dipulangkan. Kalau perempuan banyak situ yang sakit hati. Jadi bagus di Medan nih, biar macam mana model lagi awal, biar apa pekerjaannya, tapi tetap setia saat dia. Kan begitu dipulangkan. Nah, jadi nggak soal bagaimana penghasilannya, tetapi memang itu dia biaya pernikahan itu mahal. Termasuk itu menjadi tradisi, dan sebelum Rasulullah menyampaikan syariat supaya dimudahkan. Nah, jadi sebelumnya seperti ini. Kita tidak punya biaya untuk menikahkannya. Fala na'rifu kaifal maslah fi amrihi. Agak sulitlah apalah jalan kita lakukan untuk kemanakan kita ini. Kata Atikah kepada Abu Thalib. Kata Abu Thalib kepada Atikah. Summa qala, lantas dijawab oleh Atikah. Summa qala Atikah, kemudian dijawab oleh Atikah, ya akhi. Bahasanya memang ya akhi, saudaraku. Nah, kalau bahasa Medannya bang, kira-kira begitu. Nah, kalau di Jawa itu mas, kalau masnya hitam kan di belakang mas. Inna Khadijah kullu man ta'allaqa biha yubarikullahu lahu fi ma'asih. Itu Khadijah
banyak sekali orang yang kerja sama dia. Dan saya lihat, saya perhatikan setiap orang yang kerja sama dia itu lumayan hidupnya. Nah, kira-kira begitulah pemahamannya yang dikatakan matikan kepada betul. Setiap orang yang kerja sama dia lumayan hidupnya. Wa annaha turidu an tursila ila al-asar. Dan dia itu banyak mengirim orang yang kerja untuk memperdagangkan barang-barang dagangannya ke negeri Sam. Kata Atika kepada suaminya Abu Talib, "Fanujirha Muhammadan kay nasluha lahu syai'an nuzawwijuhu bihi." Alangkah baiknya kalau kita bilangkan sama Muhammad supaya dia kerja bersama Khadijah, nanti penghasilannya biar kita kumpul biaya menikah atau biaya menikahkan dia. Kata Atikah kepada Abu Talib, maka Abu Talib pun setuju dengan saran Atikah yang tadi. Jadi mau pergilah mananya. Sementara Khadijah radhiyallahu anha Ra'at Khadijah radhiyallahu anha fi manamiha anna asy-syamsa nazalat minas sama' wa dakhalat fi baitiha summa kharaja nuruha falam yabqa fi Makkah baitun illa tanawwara bihi. Seketika Abu Talib dan Atikah membicarakan tentang hajat mereka, keinginan mereka, maksud mereka terhadap Nabi Muhammad yang pada akhirnya ingin menyuruh Nabi Muhammad agar bekerja dengan Khadijah. Khadijah tadi malam bermimpi. Dalam mimpinya dia lihat turun matahari dari langit masuk ke dalam rumahnya, lantas memancarkan cahaya yang luar biasa sehingga seluruh negeri Makkah dan setiap rumah penduduk Makkah terang oleh pancaran matahari yang memancarkan cahaya dari rumah Khadijah tadi. Mimpinya dari malam seperti itu. Atikah hari ini ceritanya seperti tadi. Falamman tabahat, sesudah Khadijah terbangun, qassat ru'yaha ala ammiha Warqah bin Nawfal. Dia tidak paham apa makna mimpinya yang tadi malam, tapi dia tahu bahwa ada pamannya yang bernama Warqah. Itu sangat ahli terhadap takbir mimpi. Orangnya pintar, paham tentang kitab-kitab Taurat dan Injil. Pendeknya punya kelebihan yang luar biasa. Karena tak paham Khadijah tentang apa makna mimpinya, maka dia datangilah pamannya Warqah bin Nawfal. Wa qassat alaihi, dia ceritakan kepadanya tentang mimpinya tadi malam. Faqala, jawab Warqah, anna nabiyya akhir zaman, bahwa nabi akhir zaman. Dia pun bisa ucap dia akan menjadi suami. Kata Warqah kepada Khadijah, nabi akhir zaman akan menjadi suami. Kata Warqah kepada pamannya, kepada Khadijah. Sedangkan Khadijah sudah janda 2 kali. Dia sudah berjanji, saya tak mau lagi menikah. Pendeknya sampai mati dia tak mau lagi menikah. Janjinya. Kenapa? Karena begitu dia beradanya, begitu dia cantiknya, begitu dia terhormatnya. Tetapi rupanya, kalau bahasa medannya, rupanya semua laki-laki buaya. Kira-kira begitu. Tak ada yang berutuh rasanya.
maka tak percaya dia dan tak mau dia menikah. Itu sudah dia janjikan. Tahu-tahu pamannya mengatakan bahwa suami adalah nabi akhir zaman. Ini apa halnya akan saya alami, saya hadapi di pinggir Khadijah. Tapi karena pamannya mengatakan percaya sekali dia, faqalat Khadijah berkata, ya ammi, ada nabiyyu min ayyi balad? Paman, ini nabi orang mana? Kata Khadijah. Qala, jawab pamannya, min Makkah, orang Makkah nih. Orang Makkah nih yang mau jadi suami saya. Dia adalah nabi akhir zaman. Qala, ditanya Khadijah tadi, min ayyi qabilah? Suku apa paman? Qala, min Quraisy, suku Quraisy. Jadi kalau umpamanya ditanya, ada seorang perempuan yang kaya raya, cantik, janda di Medan ini, lantas dia mimpi, kemudian dia tanya orang yang paham mimpi, dikatakan kawan bahwa dia akan menikah dengan seorang yang alim atau seorang ustaz atau entah dengan seorang apa. Maka ditanya kawan itu tadi, orang mana? Orang Medan. Orang Medan di banyak tak tahu kayak mana. Suku apa? Suku Mandailing. Mandailing banyak. Mandailing kan banyak. Lantas karena dikatakan oleh pamannya suku apa adalah suku Quraisy. Suku Quraisy itu banyak. Kalau ditanya Khadijah lagi, min ayyi balad? Keturunan siapa? Keturunan si Barwan Nasution. Akan begitu lebarannya kalau macam di Medan. Karena Mandailing tadi kan banyak. Tapi kan keturunan yang mana kan begitu umpamanya kan. Jadi ini keturunan siapa? Min Bani Hashim, keturunan Bani Hashim, kata pamannya. Dipikir-pikir Khadijah, siapalah agaknya yang keturunan Bani Hashim, orang Makkah di Quraisy. Tak dapat-dapatnya. Beri pula kepala, kira-kira beri pula. Paman, kalau Mas'ud, namanya siapa paman? Tak jumpa juga saya rasa. Mas'ud, namanya siapa paman? Tanya Khadijah. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Muhammad. Sedangkan Khadijah pernah dengar nama itu tapi tak pernah nampak orangnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan orang pasaran, bukan orang bebas, bukan orang yang banyak bergaul, karena memang dia orang terpimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya dengar Khadijah, tapi orang yang dia tidak kenal. Wa kana Khadijah radhiyallahu anha tanzuru ila al-jannah. Lantas Khadijah memperhatikan dari mana kira-kira datangnya matahari. Entah dari situlah mungkin Muhammad itu nanti datang. Iya, amat-amatnya kira-kira dari mana. Tak dapatnya. Sementara Abu Thalib dengan Atikah tadi sudah berencana mau mendatangi Khadijah, maka datanglah Atikah ke rumah Khadijah. Sampai di rumah Khadijah, ya Khadijah, lana ibnu akhina, sama kami ada anak abang kami, artinya ada keponakan kami. Dia orangnya sudah dewasa. Kami bermaksud mau menikahkannya, tapi kami tidak punya apa-apa. Jadi kami bermaksud kalau bisa, kira-kira kerjalah dulu dia sama kamu, kemudian nanti penghasilan akan kami kumpul, biar ada biaya pernikahannya. Kata Atikah kepada Khadijah. Khadijah memperhatikan, ini Atikah orang Quraisy, ini Atikah Bani Hashim. Tapi kira-kira siapa? Dan siapa kemanakan ibu yang mau bekerja itu? Ditanya oleh Khadijah. Namanya adalah Muhammad. Getarlah hati Khadijah. Bergetarlah hati Khadijah. Yang mau kerja itu adalah Muhammad. Sedangkan pamannya Abu Thalib, pamannya Waraqah
Khadijah berpikir, apa yang dikerjakan? Sudah langsung saja nikah, kan begitu ya. Yang mau calon suami, kenapa harus bekerja lagi sama dia? Nah, langsung saja lah dinikahkan. Berpikir-pikir Khadijah, tapi tak bagus juga. Karena berapa banyak orang yang datang meminang saya tolak. Lantas ini terus saya terima. Biarlah dia bekerja dulu, nanti baru langsungkan akan nikah. Karena paman saya mengatakan seperti ini dengan kemanakannya Muhammad. Maka diterima Khadijah lah. Nah, Nabi Muhammad untuk bekerja kepadanya. Ia katakan, Atika, di sini orang yang bekerja upahnya murah. Hanya 20 dinar sekali perjalanan. Nah, dalam berdagang itu dari Mekah ke negeri Syam kira-kira 2,5 bulan atau 3 bulan. Itu penghasilannya 20 dinar. 20 dinar itu kira-kira 20 gram emas lah kita katakan. Kalau 1 gram emas kira-kira 1 juta lebih, nah berarti sekitar begitulah penghasilannya dalam 2,5 bulan atau 3 bulan yang tadi. Jadi penghasilannya kecil, tapi kemanakan Muhammad. Biarlah saya kasih dia upah 50 dinar. Jadi kalau yang lain 20 dinar, ini Muhammad dikasih Khadijah upahnya 50 dinar. Tak tanggung-tanggung senangnya perasaan Atika. Kenapa? Karena memang rencana untuk biaya pernikahan Nabi Muhammad akan lebih terbantu. Orang yang lain 20 dinar upahnya kehidupan kejahatan kehidupannya sudah bagus, apalagi kalau 50 dinar. Insya Allah nanti kita lanjutkan kami dengan setelah ini lewat pasnya. Mudah-mudahan ini sekedar untuk menambah pemahaman kita. Tapi yang paling mendasar sebagai paham kita perjalanan hidup Rasulullah, tumbuhlah kecintaan dan kerinduan serta keprihatinan. Pernahkah kita sampaikan kita meneteskan air mata? Mudah-mudahan pintu neraka dan semakin terbuka lebar menuju surga bagi kita. Di atas segala dosa saya mengampuni kepada Allah, di atas kekurangan kekurangan maaf kepada jamaah. Bila ada yang mau bertanya, kalau saya dapat jawab akan saya jawab. Kalau tidak dapat kita tunda kepada Bapak Presiden. Ya, terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan materi kepada kami jamaah. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk 10 menit ini kita adakan mungkin dari para jamaah ada yang mau bertanya. Dari ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Silakan, Bu. Ada? Ada ya? Dari bapak-bapak ada? Ada juga. Berarti udah pas Pak. Ditutup dengan doa aja Pak. Sudah tahu kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz,
keselesaian acara kita. Sebelumnya kami dari seluruh jamaah terutama di Pernikahan menyampaikan terima kasih atas pencerahan yang diberikan oleh Bapak Ustaz Jasa Bawah Khairul Kaisirot, dan kepada Bapak Ibu kalian berkecil yang telah hadir, kami sampaikan terima kasih. Saya tutup dengan hidayah Mohon hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.